Sir Edmund Percival Hillary dan Tenzing Norgay adalah dua pendaki yang dinobatkan sebagai manusia yang menginjakkan kakinya di puncak Everest pertama di tahun 1953, tepatnya pada 29 Mei. Tidak usah berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan bagaimana kisah ekspedisi mereka. Yuk kita bahas. Keberhasilan ekspedisi dari Inggris di tahun 1953 adalah ekspedisi ke-9-nya untuk proyek Puncak Everest, yang sebelum-sebelumnya memang belum ada yang berhasil mencapai puncaknya. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kolonel John Hunt yang dibiayai oleh Komite Gabungan Pegunungan Himalaya. Berita keberhasilan ekspedisi ini sampai ke ibu kota Inggris yaitu London bertepatan dengan penobatan Ratu Elizabeth II pada tanggal 2 Juni di tahun yang sama. Everest dinobatkan sebagai gunung tertinggi dunia pada tahun 1850-an yang ditemukan pertama kali oleh ilmuwan dalam penyelidikan trigonometrinya di India pada tahun 1806 sampai 1843 yang bernama George Everest. Maka dari itu gunung tersebut dinamakan Everest untuk mengabadikan sebagai sang penemu dalam penelitiannya untuk tempat tertinggi dunia. Mungkin kapan-kapan aku akan buatkan video khusus buat George Everest. Semenjak itulah para pendaki mulai tertarik untuk menaikinya. Namun pada zaman tersebut ketinggiannya membuat dipertanyakan apakah gunung tertinggi tersebut dapat didaki atau tidak. Namun di tahun 1885 tulisan karya dari Clinton Thomas Dane yang berjudul Above the Snow Line yang menyatakan bahwa pendakian mungkin bisa dilakukan. Maka dari itu setelah selesainya Perang Dunia Pertama, tepatnya di tahun 1920-an, pendaki bernama George Mallory dan Sandy Irwin ingin mendaki Everest. Sepanjang tahun dari 1920 sampai 1924, Mallory selalu mencoba beberapa kali untuk summit ke Everest namun selalu gagal. Dan di tahun yang terakhir yaitu 1924, mereka berdua menghilang tanpa diketahui penyebabnya dan ditemukan tubuhnya setelah 75 tahun. Tak ada bukti foto dan dokumentasi bahwa mereka sudah mencapai puncak Everest apa belum. Bila kala itu ada bukti mereka sudah sampai di puncak, maka Edmund Hillary bukanlah menjadi pertama sampai di puncaknya. Aku sudah buatkan video perjalanan George Mallory dan Sandy Irwin. Kalian bisa tonton nanti, ya aku selipin nanti linknya di deskripsi lah ya. Ekspedisi di tahun 1950-an ini dilakukan besar-besaran oleh beberapa negara yang mendaftar untuk pencapaian puncak Everest pertama kali secara kompetisi. Diceritakan dimulai dari ekspedisi pendakian dari tahun 1951 sampai 1952 yang gagal untuk pendakian Gunung Cho-Oyu yang dipimpin oleh orang yang sama yaitu Kolonel Han Jan. Namun untuk ekspedisi Everest di tahun 1953 dia tetap dipercaya oleh Inggris dalam kepemimpinannya mengantarkan untuk sampai ke puncak Everest. Inggris mendapat giliran awal untuk musim pendakian 1953. Dilanjutkan nantinya bila Inggris gagal sampai puncak yaitu tim dari Prancis yang akan mencobanya di tahun selanjutnya yaitu 1954 dan disusul oleh tim dari Swiss bila Prancis gagal juga di tahun 1955. Ya intinya antri lah ya, gantian gitulah. Siapa yang gagal dia akan ganti dengan selanjutnya, ya begitulah. Maka dari itu Inggris memposisikan bagaimana caranya agar negaranya lah yang mendapatkan penghargaan tersebut. Karena untuk tahun setelahnya yaitu di tahun 1956 dan seterusnya Inggris tak akan mendapatkan izin kembali untuk mendaki Everest. Sir Edmund Percival Hillary atau kerap dikenal dengan Edmund Hillary lahir pada 20 Juli 1919 di Auckland, New Zealand. Hillary mulai tertarik dengan pendakian gunung semenjak ia masih duduk di bangku sekolah menengah. Lahir dari pasangan yang bernama Percival Augustus dan Gertrude Hillary,
Percival atau ayahnya adalah seorang angkatan darat dari resimen ke-15 yang bertugas di Gallipoli di Auckland Utara. Namun dia diberhentikan dari angkatan darat tersebut karena ketidaklayakannya secara medis pada tahun 1916. Barulah setelah kembali dari penugasan tersebut dia menikahi Gertrude. Kakeknya yang bernama Edmund Raymond Hillary adalah seorang pembuat jam dan dia menikah dengan Annie Ida Fleming dari Irlandia. Gak usah sedetail inilah ya karena sebenarnya masih panjang sih silsilahnya. Pendakian besar pertama Hillary yaitu di Gunung Olivier yang terletak di New Zealand juga, dengan elevasi ketinggian hanya 1933 meter di atas permukaan laut. Benar gak sih aku bilang hanya? Ya gak apa-apa lah. Hillary juga seorang anggota militer Angkatan Udara di Selandia Baru yang ditugaskan sebagai navigator selama Perang Dunia II sebelum ekspedisinya ke pegunungan Himalaya yaitu proyek Gunung Cho-Oyu dan Everest. Setelah ekspedisi rekornya, Time 100 dari salah satu cabang Time Magazine menobatkan Edmund Hillary dan Tenzing Norgay sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di abad ke-20, tepatnya pada 14 Juni 1999 dalam kategori Heroes and Icons. Di tahun 1960, Hillary mengabdikan dirinya untuk membantu masyarakat Nepal terutama Sherpa dan mendirikan agensi yang bernama Himalayan Trust. Dan dari usahanya tersebut, Hillary juga mendirikan banyak pembangunan di Nepal berupa pembangunan sekolah untuk pendidikan di sana serta rumah sakit. Dia juga mendapatkan banyak penghargaan termasuk salah satunya penghargaan kehormatan yang bernama Order of the Garter pada tahun 1995 dari Pangeran Inggris. Setelah pencapaiannya di Gunung Everest tersebut, Hillary masih aktif mendaki di pegunungan Himalaya hingga tahun 1965. Pada tahun 1960, Hillary bersama rekannya yang bernama Griffith Park mengadakan ekspedisi yang menunjukkan bahwa Gunung Everest dapat didaki tanpa menggunakan oksigen, dengan syarat melakukan aklimatisasi yang lama di ketinggian 6.100 meter di atas permukaan laut selama minimal 6 bulan. Pernah diceritakan pula di suatu ekspedisinya adalah untuk mencari tahu kebenaran tentang bayangan manusia salju yang katanya menakutkan dan membahayakan yang diceritakan oleh masyarakat kuno tersebut. Namun hasilnya tak ada bukti yang ditemukan tentang keberadaannya, malah yang ditemukan jejak-jejak kaki dari hewan lain. Hillary juga melakukan perjalanan terpencil seperti ke kuil yang dinamakan Yeti Scalps atau kulit kepala Yeti. Dari sana Hillary membawa beberapa potongan bagian dari makhluk tersebut yang ternyata setelah diteliti berasal dari beruang dan satu lagi dari kijang serta kambing. Setelah itu Hillary menyimpulkan bahwa Yeti bukanlah makhluk misterius yang seperti dibayangkan. Kami telah menemukan penjelasan rasional untuk mitos yang beredar dari fenomena Yeti. Sebenarnya banyak banget penghargaan yang diberikan kepada Hillary, seperti penghargaan dari Ratu Elizabeth, Kerajaan Prancis, pemerintah besar Nepal, pemerintah Polandia, dan bahkan sampai kematiannya dia dianugerahi penghargaan sipil tertinggi kedua oleh pemerintah India pada tahun 2008 dengan nama Padma Vibhushan. Yang pokoknya masih banyak deh, nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini ya. Sejak tahun 1992, pecahan uang kertas $5 New Zealand menampilkan sosok Hillary di cetakannya dan menjadikannya sebagai ikon satu-satunya orang yang masih hidup dalam cetakan uang pada masa itu. Pada tanggal 22 April 2007 saat perjalanan ke Kathmandu, Hillary terjatuh dan dirawat di rumah sakit. Setelah kembali ke Selandia Baru, hingga akhirnya pada tanggal 11 Januari 2008 dia meninggal karena gagal jantung di rumah sakit kota Auckland. Untuk mengenang dan menghormati banyak jasanya, banyak monumen dibangun. Seperti sepanjang pantai barat Auckland dinamakan Hillary Trail, penamaan gunung di New Zealand juga memakai namanya, dan tentu saja Hillary Step di Gunung Everest pada ketinggian 8.790 meter di atas permukaan laut diambil dari namanya, dan masih banyak lagi penamaan dan monumen-monumen lainnya.
Mungkin untuk Tenzing Norgay tak banyak detail cerita dan kisahnya, maka aku akan cerita sedikit saja mengenai Tenzing Norgay. Lahir pada Mei 1913 di Namgyal Wangdi, Nepal. Tidak lupa dia juga termasuk daftar 100 orang paling berpengaruh dunia. Pertanyaannya adalah, tapi mengapa tanggal lahirnya tidak diketahui? Dan dia pun sadar akan hal itu sih. Yang dituliskan dalam sebuah artikel bahwa meskipun tanggal lahir pastinya tidak diketahui, namun dia yakin bahwa dia lahir pada akhir bulan Mei berdasarkan cuaca dan hasil panen. Dan tahunnya menurut kalender Tibet adalah tahun kelinci, sehingga kemungkinan besar ia lahir pada tahun 1914. Dan dia memantapkan diri bahwa ulang tahunnya pada tanggal 29 Mei yang diambil sesuai tanggal selesainya saat dia mencapai puncak Everest pertama kali dengan Edmund Hillary pada tanggal 29 Mei 1953. Banyak juga penghargaan yang diberikan kepada Norgay, sampai Ratu Elizabeth pun mengakui pencapaiannya. Dan atas konsultasi dengan pemerintah Nepal, Norgay diberi penghargaan berupa medali George dari Ratu Elizabeth. Dan Raja Tribhuvan dari Nepal menghadiahkan The Order of the Star of Nepal kelas 1 kepadanya. Pada tanggal 1 Maret, Uni Soviet juga menganugerahinya dengan penghargaan gelar kehormatan Merit Master of Sport of the USSR dan menjadi orang asing pertama yang menerima penghargaan ini di negaranya. Tak kalah dengan penamaan Hillary Step di Gunung Everest, Tenzing Norgay juga mendapat penamaan di salah satu punggung Gunung Cho-Oyu yang dinamakan Tenzing Peak oleh pemerintah Nepal. Dan kalau nggak salah, di dekat Gunung Cho-Oyu ini juga dinamakan Hillary Peak. Mohon koreksinya jika salah ya. Tenzing Norgay menikah 3 kali yang masing-masing dari mereka mempunyai anak. Bagian ini skip aja lah. Menurutku juga kurang penting. Tenzing Norgay meninggal karena pendarahan otak saat dia di India pada 9 Mei 1986 saat usianya 71 tahun. Jenazahnya dikremasi di Himalayan Mountaineering Institute. Berikut beberapa penghargaan dan penghormatan untuknya. Yang pertama, di tahun 2003 namanya digunakan oleh pemerintah India sebagai nama dari penghargaan Tenzing Norgay National Adventure Award. Yang kedua, karya-karya cerita buku Amar Chitrakata yang mengisahkan perjalanannya. Yang ketiga, dikutip dari American film yang berjudul Intolerable Cruelty karya dari Coen Brothers juga sering menyinggung nama Tenzing Norgay. Yang keempat, nama bangunan di Nottingham, Inggris juga memakai namanya. Yang kelima, Januari 2008, Lukla Airport berganti nama menjadi Tenzing Hillary Airport. Yang keenam, penamaan Tenzing Montes dan Hillary Montes di bagian planet Pluto. Yang ketujuh, Red Panda di beberapa kebun binatang dinamakan oleh namanya. Yang kedelapan, minuman instan energi juga menggunakan namanya. Dan yang terakhir, monumen di lembaga pendidikan yang bernama Himalayan Mountaineering Institute yang berada di India juga menampilkan patung berupa dirinya sebagai simbol kehormatan baginya dan juga sebagai tempat kremasi pemakamannya. Dan pastinya masih banyak lagi yang lainnya yang gak mungkin aku bisa sebutin detail tentang penghargaan mereka berdua. Yang pasti mereka berdua adalah duo legendaris pendaki dunia. Terbersit dari pemikiranku bahwa mengapa Edmund Hillary lah yang menginjakkan kakinya di puncak Everest? Mengapa tidak seorang Tenzing Norgay sebagai Sherpa yang memasang tali dan membuka jalur di garis depan? Karena besar sekali kemungkinan dia bisa menjadi yang pertama menginjakkan kakinya di puncak Everest. Namun jawaban dari Tenzing Norgay adalah emang benar dia bisa saja menjadi yang pertama. Namun itu bukan keinginannya. Keinginan terbesarnya adalah mengantarkan orang menjadi yang pertama. Dan itu adalah Edmund Hillary yang emang menginginkan menjadi orang pertama menginjakkan kakinya. Karena ekspedisi ini juga proyek besar kenegaraan yang ditugaskan kepada mereka berdua. Bagaimana menurut kalian? Selesai sudah. Begitulah cerita singkat mengenai dua pendaki yang dinobatkan sebagai manusia pertama dan berpengaruh dunia.
Sebenarnya video kali ini bukan kisah dari perjalanan ekspedisi Everest, namun cenderung kepada biografi dan penghargaan yang didapat setelah ekspedisi besarnya di puncak Everest di tahun 1953. Karena menceritakan kisahnya saat pendakiannya di gunung tersebut, menurutku tidak ada hal yang menarik dalam ekspedisinya. Ya biasa aja sih, seperti kisah pendaki pada umumnya. Maka dari itu aku memutuskan untuk tak menceritakan banyak saat ekspedisinya, karena cerita yang dituliskan hanya tentang manajemen tim dan lain-lain lah. Pokoknya ya kurang menarik lah begitu. Mungkin kalian ada masukan dan tambahan bisa berkomentar di bawah. Yang pastinya koreksi selalu welcome bagi kalian. Dan dari aku mungkin ada salah kata, bahasa maupun cerita, ya aku minta maaf. Sekian dulu dari aku, seperti biasa, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum. Ketemu lagi di next video, jangan lupa like-nya, terima kasih dan bye.